perkembangan arus lalu lintas, khususnya mungkin yang berada di Bundaran Bank Indonesia, yakni jalur yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan. Kita sudah bersama dengan Kasubdit Gakum, Ditlantas Polda Metro Jaya. Ada Ajun Komisaris Besar Polisi Budiono. Bisa menggunakan mic mungkin, Pak Budiono. Terima kasih Pak, minta waktu sebentar. Sejauh ini lalu lintas di tempat seputaran kita Pak, mungkin ada pembaharuan informasi agar masyarakat juga bisa menyerapnya dengan baik. Silakan Pak. Ya, kita sama-sama tahu bahwa hari ini ada saudara-saudara kita yang akan menyampaikan suatu aspirasi yang jumlahnya kurang lebih 50 sampai 100 ribu. Ya. Memang bahwa ini datang dari berbagai penjuru, apakah dari Tangerang, kemudian dari Bekasi, Bogor dan seterusnya. Memang bahwa titik kumpullah di Masjid Istiqlal. Kemudian dalam rangka untuk memberikan suatu kenyamanan, kelancaran kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan unjuk rasa, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memang sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang masa di Istiqlal juga sudah cukup banyak. Betul. Termasuk di Patung Kuda, sebagian juga di depan istana juga sudah ada. Kemudian dari mulai 08.30 kita tadi sudah melakukan suatu pengalihan arus lalu lintas. Ya. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gajah Mada yang menuju ke Merdeka Barat kita alihkan ke Jalan Juanda, kemudian Pasar Baru, kemudian Gunung Sari. Kemudian arus lalu lintas yang dari Semanggi, Bundaran HI yang akan mengarah ke Istana Merdeka Barat kita alihkan ke Budi Kemuliaan, kemudian Abdul Muiz, Harmoni dan seterusnya. Artinya yang dari kawasan selatan, bila ingin bergerak menuju ke kawasan barat, yakni Harmoni dan seterusnya, mereka bisa memutar ke arah Budi Kemuliaan, gitu ya Pak? Kemudian Abdul Muiz, Mojopahit, Harmoni dan seterusnya. Pak, satu hal saja Pak, tadi saya sedikit berspekulasi Pak Budiono, ini ada sejumlah masyarakat yang akan menyampaikan aksi damai di 4 November ini bergerak langsung Pak menuju ke istana, ya, artinya mereka tidak bergerak menuju ke Istiqlal lagi, begitu. Apakah bisa dipastikan akan ada konsentrasi sholat Jumat juga yang akan dilakukan oleh masyarakat siang nanti di hadapan Istana Negara? Ya, kalau rencana awal bahwa mereka nanti adalah sembahyang Jumat, itu ada di berbagai masjid. Pertama adalah di Istiqlal, kemudian juga masjid-masjid yang berdekatan dengan istana. Nah, nanti mereka setelah mungkin sembahyang Jumat kurang lebih jam 13.00, mereka nanti akan bergerak dari titik kumpul menuju ke depan istana. Artinya belum bisa kita pastikan juga dong Pak. Mereka akan melaksanakan sholat Jumat juga secara terpisah dari Istiqlal di istana, kita belum tahu, belum bisa pastikan. Kalau informasi awal mereka nanti di masjid, baik itu masjid di Istiqlal termasuk juga masjid-masjid yang ada di sekitar istana. Dari laporan petugas yang ada atau bersiaga begitu Pak, di pos-pos titik pintu masuk DKI Jakarta, apakah masih terpantau iring-iringan bus kendaraan yang membawa umat atau masyarakat menuju ke Istiqlal ataupun juga ke istana? Ya, informasi yang perkembangan terakhir tadi pada saat kami mengecek kepada anggota. Pukul berapa Pak? Memang tadi sekitar jam 30 menit yang lalu lah. Masih ada massa yang akan menuju ke Istiqlal. Baik itu yang mungkin dari Tangerang, kemudian dari Bekasi maupun dari Bogor. Mereka memang sudah kita arahkan. Masa yang datang dari Tangerang kita akan lewatkan ke Tomang, kemudian Suryo Pranoto, Harmoni, kemudian Istiqlal. Kemudian yang dari Bekasi dan seterusnya akan kita lewatkan jalan tol, kemudian turun di Opren Cempaka Putih, Lejen Suprapto, Senen, kemudian Monas, kemudian Istiqlal. Bagaimana dengan kondisi di hadapan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Medan Merdeka Timur Pak? Dan juga bagaimana dengan kondisi di Stasiun Gambir, mengingat banyak masyarakat yang mungkin saja baru tiba dari luar kota dengan menggunakan moda transportasi kereta, mereka khawatir tidak mendapatkan kendaraan umum Pak untuk melanjutkan langkah mereka menuju ke tempat mereka yang akan mereka tuju. Ya, saya kira bahwa informasi saudara kita akan menyampaikan suatu aspirasi, saya kira sebelumnya sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan Disub untuk transportasi massa, Transjakarta dan sebagainya, termasuk yang lain juga beroperasi seperti biasa. Artinya kalaupun lewat pengalihan arus, itu berlaku juga untuk kendaraan umum tentunya ya Pak? Iya, betul. Baik. Untuk Medan Merdeka Timur apakah sudah ada penutupan Pak saat ini? Sebagian sudah. Sebagian sudah ditutup. Dan digunakan untuk parkiran kendaraan. Sekarang seperti di Jalan Perwira, kemudian di Lapangan Banteng, itu kan memang kendaraan sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak di situ. Sekitar Lapangan Banteng termasuk juga di dalamnya. Sekarang kita akan sudah koordinasi, nanti rencana bahwa kendaraan akan kita parkir di dalam Monas. Buat masyarakat Jakarta khususnya, yang mungkin mereka harus beraktivitas dan menempuh jalur-jalur tersebut Pak.
ada himbauan mungkin dari pihak kepolisian kepada masyarakat tersebut agar mungkin mencari jalur yang mau tidak mau harus lebih jauh lagi dan lain sebagainya. Ya, yang jelas bahwa nanti pada saat masa konsentrasi di istana, pengalihan arus saya kira sudah kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat lewat media sosial maupun cetak maupun elektronika. Misalnya gini bahwa masyarakat yang dari Gajah Mada akan mengarah ke istana, akan kita alihkan ke Jalan Juanda, Pasar Baru, Gunung Sari dan sebagainya. Termasuk juga dari arah selatan yang dari Semanggi kemudian HI yang mengarah sini kita alihkan ke Sultan Sarir, Agus Salim dan sebagainya, termasuk Imam Bonjol, Diponegoro dan sebagainya. Termasuk yang dari Cibutani juga akan kita alihkan dari mulai Merdeka Timur, kemudian Jalan Perwira, kemudian Pasar Baru, Gunung Sari dan seterusnya. Artinya bersabar lebih lagi begitu ya Pak? Kemudian mungkin masyarakat juga mungkin bisa melihat di Twitter maupun Facebook TMC. Saya kira bahwa secara real time situasi dinamika tersebut akan disampaikan ke masyarakat. Terima kasih Pak Kasubdit Gakum AKBP Budianto atas waktunya dan paparannya untuk juga informasi kepada publik juga Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang terkecoh lagi atau mereka sudah mempersiapkan diri bila mana memang mereka harus berada di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik konsentrasi massa pada hari ini. Terima kasih Pak Kasubdit Gakum. Itu tadi informasi yang disampaikan dari pihak kepolisian khususnya untuk arus lalu lintas siang hingga sore nanti. Memang ada pemberlakuan yang bisa sewaktu-waktu begitu ya diterapkan bila mana memang eskalasi sudah semakin terus meningkat seperti layaknya visual yang kami hadirkan saat ini di kawasan Bundaran Bank Indonesia pemirsa. Perlahan-lahan terus menerus sejumlah masyarakat bergerak menuju istana. Apakah ini semakin memperkuat begitu spekulasi bahwa akan ada sholat Jumat berjamaah juga begitu di halaman ataupun di depan Istana Negara selain yang ada atau tengah dilakukan menjadi titik pusat konsentrasi di Masjid Istiqlal. Kami akan terus memperbarui informasi untuk Anda di program Breaking News. Kita kembalikan dulu ke Juan Alexander. Ya, Rifki, kita mengetahui bahwa di seputaran atau di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Timur itu banyak objek vital di sana. Ada kementerian-kementerian, perhubungan, pertahanan yang ada di sana. Apakah tetap beraktivitas begitu departemen-departemen tersebut yang ada di sana? Saya tidak bisa secara detail menjelaskan apakah sejumlah objek vital kantor pemerintahan yang berada di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat tetap beroperasi atau sudah memulangkan karyawan seperti itu ya. Karena posisi saya tidak memungkinkan untuk menjangkau lokasi tersebut. Tapi sedikit saja saya kasih gambaran, karena saya memantau lokasi yang tempat saya berada saat ini, ada sejumlah kendaraan. Tentunya dengan plat khusus seperti plat pemerintahan, ataupun juga plat kantor Kementerian Pertahanan, atau kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, yang memang berkantor di lokasi Jalan Medan Merdeka Barat, diperkenankan melintas di jalur belakang saya, yang notabene itu sudah ditutup sejak kurang lebih 1 jam yang lalu begitu. Artinya bisa saya informasikan masih ada warga masyarakat yang berkantor ya di Jalan Medan Merdeka Barat dan menuju ke istana yang melintas di sini. Artinya bisa saya asumsikan mungkin mereka akan bergerak menuju kantor mereka dan kemungkinan perkantoran masih berlangsung normal sejauh ini ya Juan. Sejauh ini, karena saya tidak bisa memastikan apakah memang sudah ada yang memulangkan ataupun justru memang sudah menghimbau kepada karyawannya untuk tidak masuk kantor pada pagi hari ini. Ya baik, Rifki, kita tahan sejenak laporan Anda. Kita masih akan melihat nanti bagaimana perkembangan dari beberapa titik konsentrasi aksi damai yang dilakukan pada hari ini 4 November nanti siang pada sholat Jumat. Dan pemirsa, kami akan terus memantau bagaimana titik-titik di sejumlah daerah di DKI Jakarta. Kami harus jeda sejenak. Ustadz, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin, apakah besok juga akan turun Ustadz untuk ikut dalam aksi damai 4 November? Iya, karena aksi damai ikut. Ya, apa Insya saja Allah, yang akan... Silakan Ustadz. Di sini bersama ikhwah semua, sampai tukang ojek, tukang bangunan, mereka ikut serta bersama kita. Bahkan minta izin untuk tidak bekerja, kami persilahkan. Dan insya Allah besok sekitar 40 bus dari Masjid Az-Zikra Sentul berangkat. Dan sudah ada adab dalam aksi damai besok.
yang insya Allah ini membuat semakin sejuk, semakin damai. Boleh ya? Boleh. Ini dibacakan Ya, ya. silakan Ustaz. Sudah di-share juga di Facebook, kurang lebih hampir 6 juta jamaah yang membacanya. Adab aksi damai bagi seorang muslim. Nah, insya Allah damai. Dan bahasanya bukan demo, aksi damai. Niat benar-benar karena Allah, lurus niat. Terjaga wudhu. Nah, ini amalan orang mukmin. Bukan karena aksi damai saja, memang harus selalu wudhu. Karena energinya positif. Dan alhamdulillah juga Brimob, polisi, tentara yang berjaga juga akan berwudhu. Sama-sama berwudhu. Kemudian selalu berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Jadi kayak tawaf, kayak sa'i. Jadi jangan takut. Dan ini bukan anti etnis, apalagi anti Cina. Lah mantu Ustadz Cina. Ya. Sama bangsanya dengan Ahok, sama. Bedanya mantu Ustadz sudah muslim, nanti Ahok yang menyusulnya. Amin, amin. Ahok nggak tahu kalau disayangi oleh umat Islam. Ya, Ustaz. Akan didoakan agar Allah beri hidayah buat Ahok. Ya, Terus Ustaz. berkata, Silakan lanjutkan dulu, Ustaz. ya, berkata santun, tidak menghina keyakinan umat lain. Tebarkan salam terutama pada polisi dan tentara yang berjaga di lapangan. Pakaian atribut yang jelas. Ya, terdata semua dari Azikra ini, ya. Nama-nama lengkap semua. Bahkan dikawal oleh Brimob nanti bersama ulama-ulama Bogor, merapat semua dari Azikra. Jangan sungkan mohon pengawalan polisi agar terhindar dari penyusup. Muka yang senyum manis, kompak, saling sayang dan dukung sesama saudara mukmin. Bahkan dianjurkan untuk tertib dengan setiap aksi membawa plastik, ngangkatin sampah, supaya nanti Bapak Ahok nggak marah-marah lagi. Ya. Kompak, saling sayang dan dukung sesama mukmin. Ya. Waswadai penghasut. Tetap tegakkan sholat. Nanti kita sholat rame-rame di lapangan. Kemudian berdoa, jangan putus. Sabar, walaupun harapan tujuan belum tercapai. Pokoknya jangan anarkis. Jika melihat pelaku anarkis, laporkan, rekam. Insya Allah damai. Jadi nggak perlu ditakuti. Ustaz, rame-rame nanti betul. Semuanya ikut aksi damai. Kita sepakat tuh, Ustaz, dan kita harapkan. Tapi yang kita takuti adalah bagaimana adanya orang-orang yang menyusup dalam aksi ini. Ini apa kira-kira yang harus dilakukan, ya. Ustaz. Tapi Ustaz, nanti kita tahan dulu. Ustaz boleh ya jawabannya nanti setelah segmen berikutnya ya. Kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Kami kembali sesaat lagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ustaz, ini kan menjadi harapan kita bersama tentunya bahwa besok aksi damai akan berlangsung betul-betul dengan damai, kemudian lancar, sejuk begitu. Tetapi yang dikhawatirkan juga adanya aksi beberapa atau oknum-oknum tertentu yang melakukan provokasi. Bagaimana himbauan Anda supaya masa ini tidak mudah terpancing begitu, Ustaz? Karena itu ada protap aksi damai, kemudian pokok taat pada pimpinan regu, atribut yang jelas, dan setiap ada tindakan yang aneh, cepat kita tindak supaya tidak menyebar, dan kita laporkan kepada aparat yang terdekat. Jadi jangan sungkan untuk melaporkan pada aparat untuk menjaga kemurnian aksi damai ini. Ini aksi umat Islam, aksi bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan, ya, untuk kebaikan negeri kita bersama ini. Dan ini ulama besok hadir semua, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kampung yang belum pernah ke Jakarta ikut turun ke Jakarta. Semua dengan zikir, semua dengan sholawat, semua dengan santun. Insya Allah nggak ada penghinaan, perbedaan keyakinan, nggak ada perusakan gedung, jalan, dan sebagainya. Insya Allah. Jadi jangan ada yang ditakuti. Ya, Ustadz, tentunya Ustadz Arifin Ilham juga sudah bertemu dengan pimpinan atau ulama yang lain. Ini apa yang dikomunikasikan untuk menjaga agar aksi demo besok berjalan lancar, Ustaz? Semua kita sepakat untuk turun bersama agar umat bisa melihat kebersamaan, kekompakan, dan alhamdulillah juga
ada protap untuk kebersamaan, bahkan juga akan dikawal oleh aparat di lapangan, dimulai dari tempat masing-masing berangkat. Masya Allah, ini berarti kerjasama yang baik. Maka aparat yang menjaga ulama juga berarti bersama ulama membela Al-Quran. Masya Allah, membela yang hak. Jadi jangan khawatir, semua bersama. Ya. Ya. Kemudian Ustaz, kita ketahui juga hari ini ada zikir dan doa bersama dengan aparat gitu ya, dengan kepolisian. Kemudian juga ini tentunya ada himbauan untuk kepolisian dan juga para pengunjuk rasa yang kita yakin juga dari semua golongan gitu kan, atau ormas Islam yang lain. Ini apa yang bisa menenangkan bagi mungkin nanti di sana juga akan saling berhadapan meskipun ya kita harapkan damai gitu. Ya. Insya Allah umat juga akan senang karena melihat polisinya soleh-soleh, apalagi polisinya dengan pakaian atribut putih, berzikir, bahkan tadi ribuan brimob hafal al-asmaul husna. Malah boleh jadi jangan-jangan aparatnya yang lebih baik, lebih sejuk daripada yang demonya, pada yang aksinya ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bersama bersurban bersama untuk mencapai tujuan yang sama untuk keberkahan negeri kita. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Arifin Ilham atas waktunya. Lagi-lagi ini harapan kita semua bahwa aksi besok berjalan damai, tenang gitu ya. Ya, dan juga lancar, Ya. sejuk. Ada titip pesan tadi dari Imam Besar Istiqlal. Beliau difitnah bahwa beliau membela penista Al-Quran. Tidak benar. Tadi beliau Profesor Dr. Nazaruddin Umar langsung bicara sama Arifin. Ini fitnah disebarkan lewat media sosial bahwa beliau bersama ulama, bersama MUI. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan didengar juga ya oleh semua yang Ya. melihat gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.